Ngocak, ngobrol bareng Kakak Pas. Halo guys, kembali lagi bersama aku Putriana Nababan dan partnerku Gian Akmal, kami dari Majelis Perwakilan Kelas SMK Negeri 3 Madiun. Nah, di sini kita sudah bersama dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Selenio. Halo everyone, perkenalkan nama aku Rasyari Murti Yudhistia dari kelas 11 PHP, kandidat nomor 1 calon ketua OSIS periode 2023-2024 dari Partai Selenio. Oke. Nah, Kak Rasya nih, aku punya banyak pertanyaan buat kamu. Tapi ngomong-ngomong ya, bisa nggak sih Kak Rasya mempresentasikan visi misi Kak Rasya dahulu biar kita ini tahu gimana? Oke, visi misi dulu nih Iya. Kak, dari awal. Baik, jadi visi saya adalah mewujudkan generasi unggul yang kreatif, inspiratif, berdampak positif, serta beriman dan berbudi pekerti. Tentu saja aku juga nyusun misinya. Iya. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan yang dianut. Oke. Yang kedua, membangun kolaborasi dengan mengembangkan rasa kebersamaan dan kerjasama antara siswa dan guru. Oke. Yang ketiga, menciptakan platform yang mampu menampung dan mewujudkan ide kreatif siswa dengan berbagai kegiatan. Dan yang terakhir atau yang keempat, mengoptimalkan digitalisasi sebagai sarana edukasi maupun informasi. Oke, visi misinya udah disebutkan nih Kak. Tapi aku punya pertanyaan dari visi misi dari yang sudah disampaikan Kak Rasya. Untuk yang visi Kak Rasya yang ketiga, itu menciptakan platform. Bisa dijelaskan platformnya akan berbentuk seperti apa? Baik, kita kan sebagai organisasi intrasekolah ya yang Yes. biasa menampung inspirasi dan aspirasi siswa. Betul. Jadinya kita sebagai OSIS lebih membuka peluang kepada siswa-siswi yang memiliki potensi-potensi, yang memiliki bakat-bakat lebih sehingga bisa istilahnya show off Wah, show off. Show off. Oke. atau menampilkan potensinya di depan umum melalui kegiatan-kegiatan yang kami akan selenggarakan nanti. Oke. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong Kak Rasya, kan visi misi Kak Rasya itu tentang digital ya. Nah, Kak Rasya punya program lain nggak selain digital yang Kak Rasya sebutin? Digital yang dimaksud di sini itu sebagai sarana edukasi maupun informasi. Jadi kita nanti saya bila terpilih menjadi ketua OSIS, Yes. saya akan menggerakkan anggota-anggota saya untuk membuat apa ya namanya istilahnya kayak Program kerja baru? Ya, yang mencakup sebagai sarana edukasi dan informasi yang melalui digital. Oke, digital itu tuh contohnya kayak gimana Kak? Apakah berupa MGL atau mungkin dari link atau masih pakai digitalisasi tapi dari kayak modelan kotak saran gitu Kak? Jadi kalau yang dibilang Kak Putri tadi, kotak saran itu kan kita sekarang udah punya namanya Google Form. Oke. Nah, kita bisa menggunakan Google Form sebagai wadah untuk menampung inspirasi siswa. Caranya nanti kalau misalnya sudah tercipta dari yang sudah disebutkan, itu cara menyebarkan ke siswa-siswa bagaimana? Apakah langsung disosialisasikan apa? Jadi seperti kegiatan kelas meeting kami yang kemarin, untuk lomba-lomba itu siswa sendiri yang istilahnya yang memberikan ide, karena kita membuka waktu itu wadah, membuka platform untuk siswa untuk mengisi apa nih yang lomba yang mau diselenggarakan, yang mempunyai minat dari siswa sendiri lah, istilahnya seperti itu. Ngomong-ngomongin Kak Rasya, kan Kak Rasya itu menyebarkan link Google Form. Nah, kalau semuanya siswa-siswa SIMA nggak mau ngisi, Kak Rasya mau gimana biar tahu Iya. siswa SIMA itu mau apa? Atau misalnya kalau diisi, tapi malah diisi kayak bucin-bucinan gitu Nah, Kak? itu Mulai gimana, Kak? confess atau yang tidak Aduh. bermanfaat, Ya, itu itu gimana Kak gimana? kira-kira? Kalau untuk yang bucin-bucinan yang nggak bermanfaat itu Iya. pastinya nanti kita Pasti buat ada. sendiri. Oke. Nah, kalau yang misal nggak mau ngisi, kan tadi saya sudah tuliskan di misi saya yang ketiga, menciptakan platform yang mampu menampung ide kreatif. Jadi kalau siswa mau misalnya lomba kelas meeting nih, aku pengen ada lomba catur nih. Nah, nanti kita dari OSIS bisa nih membuka seperti yang kelas meeting kemarin, Oke. link Google Form untuk siswa mengisi mau apa lomba yang akan diselenggarakan di kegiatan yang ada nanti, seperti itu. Oke. Jadi melibatkan dari semua siswa Ya. untuk menyuarakan suaranya gitu ya Kak, lewat Google Form. Gitu, Pak. Tapi itu juga harus melewati persetujuan guru juga. Oke. Jadi Kak Rasya, aku punya pertanyaan nih.
gimana sih cara kamu nanti memanfaatkan privilege kamu nanti sebagai ketua OSIS? Baik, tentunya itu sebuah responsibility, sebuah tanggung jawab yang besar benar. sebagai bila saya terpilih menjadi ketua OSIS periode 2023-2024. Jadinya saya sebisa mungkin akan bekerja sesuai dengan sesuai dengan tanggung jawab tersebut. Dan tentunya sebagai ketua OSIS terpilih nantinya, saya juga akan mengembangkan lah istilahnya program kerja yang istilahnya vakum, yang sudah ada tetapi tidak terjalankan ya. Contohnya apa nih Kak? Emang ada proker di Skima yang belum terjalankan menurut Kak Rasya? Menurut saya ada namanya Festival Pekan Seni. Itu belum efektif lagi untuk dilakukan sekarang karena mengingat banyak siswa-siswi yang mulai banyak tugas atau PKL seperti itu. Jadi kalau misalnya Kak Rasya terpilih menjadi ketua OSISnya, itu akan dipastikan berjalan kembali. Hidup lagi gitu ya? Apakah diaktifkan kembali? Yakin nih Kak Rasya? Kalau ditanya seperti itu, nanti kedepannya kita lihat lagi situasi dan kondisi kedepannya. Bila situasi dan kondisi kedepannya bisa mendukung, kita akan galak lagi. Kita akan adakan lagi. Begitu. Nah, untuk menjalankan sebuah proker yang akan disampaikan Kak Rasya ini pastinya bakal menggerakkan anggota OSISnya ya Kak. Kalau misalnya Kak Rasya sudah terpilih menjadi ketua OSIS, pastinya nanti ada anggota OSIS yang pasif ataupun tidak mau berpartisipasi mengikuti proker yang akan Kak Rasya laksanakan. Ini tanggapan Kak Rasya seperti apa? Kita sebagai anggota OSIS harusnya udah punya mindset di awal ketika kita mendaftar sebagai OSIS, kalau kita tuh masuk di OSIS itu harus menjalankan kewajiban kita atau tanggung jawab kita sebagai anggota OSIS nantinya. Jadi kalau bisa dibilang, kalau kamu tidak ditanya gimana kalau ada tanggapan anggota yang pasif, ya pastinya kita sebagai anggota temannya, selain temannya akan mengajak terus gimana nih supaya teman kita ini nggak pasif lagi. Mungkin ada something yang membuat dia ada alasan yang membuat dia pasif seperti itu. Gimana caranya Kak Rasya biar tahu somethingnya teman Kak Rasya itu tadi yang pasif? Biasanya orang yang punya something itu kita bisa ngajak ngobrol dari mata ke mata ya. Jadi kalau kita ngajak ngobrolnya barengan atau bisa istilahnya kalau kita bilang gerudukan, itu biasa dia nggak mau ngungkapin apa sih isi hatinya yang membuat dia tuh bisa jadi pasif, nggak ikut misalnya kumpulan atau nggak ngerjain prokernya. Jadinya bila saya terpilih nantinya, saya akan coba ajak dari hati ke hati, dari mata ke mata anggota yang nantinya pasif. Berarti Kak Rasya ini mau mengubah mindset mereka ya Kak ya? Betul sekali. Gimana kalau misalnya cara yang sudah dilakukan Kak Rasya ini malah menimbulkan rasa ketidaknyamanan di mereka? Apaan sih dia? Mentang-mentang dia ketua OSIS sok asik dengan aku gitu. Gimana nih Kak? Pasti jadi nggak senang tuh mereka. Jadi nggak hanya dari ketua OSIS yang untuk mengajak anggota yang pasif tadi. Tentunya dia punya teman dekat nih, misal punya teman dekat atau ada teman yang membuat dia nyaman. Bisa nih kita untuk kayak, oh coba kamu tanya ke dia apa sih problem dari kenapa kok dia nggak mau atau pasif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan OSIS nanti. Nah, gini Kak Rasya, kalau selama ini yang pasif itu ikut kumpulan, ikut mengerjakan program, tapi kinerjanya buruk, Kak Rasya lebih memilih mempertahankan dia atau lebih memilih dikeluarkan gitu? Kita kan nggak bisa ya untuk langsung, oh kamu jelek, kamu harus keluar, kamu kayak kinerja kamu buruk, nggak boleh kayak gitu dulu. Profesional dalam bekerja, kita harus tanya kenapa, ada apa. Mungkin dia kesusahan, misal dia nggak bisa buat proposal atau dia nggak bisa mengerjakan prokernya dengan baik. Kita sebagai anggota yang lainnya atau menjadi ketua OSIS pastinya kayak nanya kenapa nih, ada yang bisa dibantu, atau mungkin dia belum mengerti caranya mengoperasikan laptop atau mengerjakan sesuatu, kita pasti bantu. Kita punya banyak anggota dan pastinya punya background potensi-potensi yang berbeda-beda, punya bakat yang beda-beda. Pastinya kita juga istilahnya bisa saling membantu lah, sharing, entah itu sharing, entah itu saling untuk tanya-tanya, itu bisa sekali. Gitu ya Kak. Nah, ngomong-ngomong, kalau seumpamanya anggota itu kayak semakin hari ini
semakin buruk kayak Semakin pasif gitu ya Kak ya. Gimana tuh? Seperti yang saya bilang tadi, tentunya kita bisa bicara dari mata ke mata. Nggak mungkin kita langsung datengin, kamu kenapa kok pasif, kamu apa kok nggak ikut kumpulan, nggak ikut mengerjakan proker. Pastinya kita juga tanya dulu, kenapa nih, ada sebab dan akibat. Yes. Kalau alasannya nanti berupa aku udah nggak niat ikut lagi, gimana nih Kak? Ya, kita sebagai anggota yang lainnya pastinya bisa lah untuk bisa ngujuk-ngujui, Merangkul dulu. merangkul. Jadi kalau misal ada anggota yang aku males kumpulan, aku apa kumpulan. Nah, kita sebagai teman pastinya akan gimana sih caranya biar orang ini nggak males. Pastinya di lingkungannya dia nanti berorganisasi, pasti kita akan membuat lingkungannya semakin nyaman agar dia nanti kedepannya tidak pasif dan akan nyaman nih kerja sama Pastinya kita. dipertahankan Betul gitu ya. sekali. Kalau misalnya udah dipertahankan, tapi kinerja dia tetap buruk, malah makin menjadi-jadi, dan pastinya bakal membuat nama OSIS jelek nih Kak. Kalau siswa lain pasti beranggapan itu loh dia OSIS, tapi dia pasif, apa sih gunanya, pasti gitu ya Kak. Bakal merusak citra nama dari OSIS sendiri. Itu tanggapan Kak Rasya gimana? Pastinya kita nantinya kalau anggotanya sudah tidak bisa dikendalikan lagi, kita pastinya sudah kalau bisa dengan cara apapun nggak bisa, kita bisa minta panggilan, kita bisa meminta bantuan guru untuk mengatasi masalah seperti ini. Jadi minta bantuan guru. Iya, kalau kita tidak bisa, misal dia nggak mau cerita nih sama kita, maunya cerita sama guru. Oke, kita masih punya banyak pertanyaan banget nih Kak. Salah satunya, nanti jika Kak Rasya terpilih menjadi ketua OSIS, pastinya jadi orang sibuk nih ya Kak ya. Nah, kalau ada di mana kondisi Kak Rasya sebagai ketua OSIS akan memberikan sambutan di sebuah event, namun di sebelah sisi lagi Kak Rasya sedang menghadapi ulangan semester di sekolah. Nah, Kak Rasya akan mendahulukan yang mana nih Kak? Pastinya kita kan sebagai siswa punya tanggung jawab juga untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru kepada Iya, kita. pasti itu. Nah, kalau misal ada pilihan mau milih ada speech dulu di event atau milih ulangan dulu, pastinya saya milih di ulangan dulu. Oke, ulangan dulu. Kenapa nih Kak? Karena kita kan sebagai siswa kan punya tanggung jawab untuk menuntaskan sekolah kita Oke. sebagai siswa. Nah, nantinya kan pastinya juga ada yang namanya wakil ketua OSIS. Iya, pasti. Dia bisa menggantikan saya untuk melakukan speech di event tersebut. Oke, berarti mendahulukan ulangan ya Pak? Kalau misalnya nanti yang dimintai tolong wakil ketua OSIS juga sama-sama melakukan PTS di sekolah ini gimana Kak? Apakah tidak ada sambutan atau gimana? Nantinya pasti juga ada jalan keluar lah untuk gimana nih siapa yang akan nantinya untuk speech di event tersebut. Kalaupun sangat mendesak, pastinya saya akan melakukan cara nih untuk gimana sih bisa biar aku ini bisa speech Oke. di situ. Nah, caranya saya bisa meminta dispensasi kepada guruku atau Pak, saya ada speech nih di sana sebentar, apakah boleh diizinkan, seperti itu. Dan nanti untuk ulangan itu kita bisa melakukan yang namanya ujian susulan. Ya, okay. Jadi kita masih adalah kesempatan untuk mengikuti ujian tersebut bila waktunya benar-benar mendesak dan membutuhkan seorang ketua OSIS untuk melakukan speech di event tersebut. Oh, kalau misalnya gurunya ini sudah diminta dispen tapi tidak diizinkan nih Kak untuk mengadakan susulan, mentang-mentang ketua OSIS sok sibuk PTS gitu, gimana nih Kak? Tentunya pasti masih ada anggota OSIS lainnya yang mungkin bersedia untuk menggantikan seorang ketua OSIS untuk melakukan speech di event tersebut gitu. Oh gitu, berarti yang dispen gak cuma Kak Rasya gitu ya Kak? Kalau misalnya tanggapan siswa ataupun siswa-siswi yang lain yang melihat sambutan bukan ketua OSIS, pasti ada dong di benak mereka kayak, ketua OSIS kok gak sambutan sih? Pasti namanya Kak Rasya sebagai ketua OSIS dicap jelek. Sudah siapkah Kak Rasya untuk itu? Gimana? Tentunya sudah. Pastinya kita punya kekurangan di dalam diri sendiri. Gak mungkin setiap manusia itu sempurna. Iya pasti. Jadinya kalau misal ada orang yang
bilang, oh ketua OSISnya nggak bertanggung jawab, nggak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, saya terima. Karena itu sebuah apa ya istilahnya ya, sebuah konsekuensi yang harus saya terima sebagai ketua OSIS yang terpilih nantinya. Oke, berarti sudah siap menghadapi konsekuensi ya kak? Dan ngomong-ngomong soal ketua OSIS nih, Kak Asya kalau semuanya jadi ketua OSIS, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh ketua OSIS? Menurut Kak Asya nih? Menurut pribadi saya sendiri, apakah yang harus yang cantik atau yang tampan? menurut saya sendiri menjadi ketua OSIS itu harus punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Oke. Mempunyai apa ya, rasa sadar akan tanggung jawabnya nih sebagai ketua OSIS. Gak mungkin bila kita kalau anggotanya lagi kesusahan pengen curhat ke ketua OSISnya, kita bilang gak wes gak. Kita kan gak boleh seperti itu. Berarti yang punya pendengar yang baik Ya. gitu ya kak? Sebagai ketua OSIS juga kita harus punya rasa yang apa ya, rasa peduli terhadap sesama, terus rasa apa ya, sebagai contoh lah istilahnya, sebagai contoh untuk siswa-siswi yang lainnya nanti, seperti itu. Gitu kak. Apakah kalau jadi ketua OSIS nantinya hanya harus memiliki tanggung jawab dan pendengar yang baik aja nih kak? Tentu saja tidak. Kita sebagai ketua OSIS itu sebagai contoh, Oke. sebagai contoh untuk siswa-siswa nantinya. Tentunya sebagai ketua OSIS itu harus punya sifat yang namanya berdampak positif, seperti yang ada yang di dalam misi saya. Iya. Berdampak positif dalam arti kita harus tetap mematuhi peraturan atau mematuhi ya peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kita harus sebagai siswa kita harus juga pandai-pandai membagi waktu. Karena tidak mungkin kan kita condong ke satu sisi, padahal kita masih punya agenda yang lainnya. Seperti itu. Berarti yang bisa memberikan contoh yang baik gitu Ya, ngomong-ngomong masalah contoh nih, kalau Kak Asya terpilih menjadi ketua OSIS, contoh apa yang bakal Kak Asya paparkan ke siswa-siswi SMK 3 ini? Contohnya. Contoh, ya, yang seperti saya bilang tadi, kita harus mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Sebagai ketua OSIS kita harus sadar kalau kita tuh sebagai apa ya istilahnya ya, sebagai contoh ya kan tadi seperti saya bilang, dan punya tanggung jawab besar. Nah, sebagai ketua OSIS kita memiliki rasa sadar diri kalau posisi kita sebagai ketua OSIS itu kita harusnya seperti apa, berperilaku seperti apa, attitude kita juga harus kita jaga. Oke. Nah, ngomong-ngomong gini Kak Asya, kalau seumpamanya Kak Asya itu kan menjadi ketua OSIS, pastinya juga Kak Asya juga mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, Kak Asya itu udah belajar mati-matian, tapi nilai Kak Asya itu turun terus. Nah, siswa skima itu tahu Kak Asya itu sebagai ketua OSIS kok nilainya turun terus. Iya. Nah, Dia gimana nih? semenjak jadi ketua OSIS nilainya jadi turun nih, kayak gitu. Nah, gimana nih Kak Asya? Tanggapan Kak Asya. Tentunya kita sebagai nantinya bila terpilih menjadi ketua OSIS, kita harus pandai-pandai nih ngatur waktu kita untuk belajar, waktu kita untuk sekolah, untuk kegiatan-kegiatan organisasi yang lainnya. Jadi kalau di ulangan satu hari sebelum ulangan ada event besar, kita tidak sempat untuk kayak belajar tuh nggak sempat. Pastinya di pagi itu kita kan ada waktu untuk kayak persiapan sebelum ujian. Nah, kita gunakan waktu tersebut untuk baca-baca materi, untuk belajar lah istilahnya, agar nilainya itu tetap bagus dan tetap sesuai ekspektasi yang kita bayangkan. Walaupun di sebelumnya kita nggak belajar penuh karena ada event yang harus dikerjakan seperti itu. Oke, berarti dipersiapkan di waktu-waktu tersempit gitu ya kak? Pas mendadak gitu. Oke, aku mau tanya nih kak, AOT, mungkin strategi apa nih yang udah disiapkan sama Kak Rasya buat meningkatkan kompetensi dan solidaritas anggota OSIS? Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau ada anggota OSIS yang merasa kurang nyaman atau rasa malas untuk bekerja, saya sebagai ketua OSIS tentunya akan mengajak lah untuk kayak ayo dong kita kerja lebih baik lagi agar nanti proker-proker yang akan terlaksanakan itu menjadi sempurna. Jadi saya, bila terpilih nantinya, saya akan merangkul semua anggota saya supaya tetap menjadi satu, tetap solid, tetap ada rasa kebersamaan. Dan saya akan menanamkan mindset yang tadi saya bilang, responsibility, tanggung jawab. Ngomong-ngomong Kak Rasya,
Kak Rasya kan merangkul semua anggota Kak Rasya nih. Nah, kalau semama ada sekumpulan oknum nih nggak mau dirangkul sama Kak Rasya, gimana nih tanggapan Kak Rasya? Pasti ada apa ya, alasan lah buat reason kenapa mereka kok nggak mau, kok apa ya, susah untuk diajak apa-apa. Kita bisa apa ya, kita bisa lihat tuh dari satu sisi dulu, kenapa sih kok dia ini kok nggak mau kerja atau gimana. Kita kan bisa lihat nih di kesehariannya, karena kita kan sebagai teman kan pasti ketemu setiap saat. Jadi kita bisa lihat nih, kenapa kok kenapa sih kok ini, kita bisa tanya teman yang lainnya, kenapa kok ini tuh semakin hari semakin malas, semakin buruk. Iya, kita juga bisa nih tanya ke wali kelasnya atau ke guru yang mengajarnya seperti itu. Misalnya gini deh Kak, tak bikin perumpamaan. Oke, misalnya aku dan teman-temanku menjadi sebagai oknum itu. Nah, Kak Rasya kan tanya nih, apa sih alasan kalian kok gak mau tak rangkul gitu? Nah, saya menjawab, aku gak pengen mbok rangkul karena aku gak suka sama kamu gitu. Gimana nih Kak, tanggapan Kak Rasya? Pastinya kan orang tuh nggak mungkin harus suka sama kita. Iya. Kalau misal ada yang seperti Kak Putri tadi bilang, minimal kita membuat tempat kita berorganisasi ini nyaman untuk dia. Jadi dia tidak perlu suka sama saya, tapi dia bisa nyaman nih untuk kerja. Merubah pandangan mereka Betul, gitu ya Kak. betul. Gak perlu merubah sikap mereka, namun merubah Pandangan pandangan mereka mereka. terhadap Kak Rasya. Iya, betul. Oke. Ngomong-ngomong nih Kak Rasya, kenapa sih tradisi buruk di organisasi itu terus dilangsungkan bertahun-tahun, bahkan terkesan dinormalisir gitu loh Kak Rasya? Karena ya tadi kita kan punya tanggung jawab ya di OSIS ini sebagai contoh yang kita tuh membuat dan melaksanakan beberapa event yang mungkin sudah ada dan maupun yang nantinya akan ada. Jadinya kalau misal dibilang organisasi terus yang sibuk yang selalu dilakukan itu, ya pastinya iya, karena kita kan punya program kerja, punya aktivitas yang bisa dilakukan di dalam organisasi tersebut. Contohnya nih, kita punya acara HUT sekolah. Kalau HUT sekolah itu kan pasti sibuknya setengah mati. Ya pasti. Ganggu pelajaran, ganggu waktu terbuang, apa segala macam. Nah, kita pastinya tuh punya apa ya? Punya pandangan kalau ini semua kalau kita kerjakan dengan hati, dengan sungguh-sungguh, pastinya akan berjalan dengan lancar. Dan waktu yang terbuang tadi itu kita bisa apa ya? Kita bisa lakukan di lain waktu, di lain kesempatan. Karena kan banyak nih waktu yang misal waktu luang kayak hari Minggu kita bisa jalan-jalan, kita bisa main sama temen, atau kalau waktu sekolah seperti ini waktu istirahat kita kan bisa ngobrol sama temen, bisa explore sekolah, bisa ke kantin, bisa ya Dan lain-lain. Kalau seumpama tradisi buruk itu kayak senioritas, terus ada alumni yang udah punah atau udah lulus tetap ikut campur di organisasi, gimana nih nanti Kak Rasya tanggapannya sebagai ketua OSIS? Iya, apakah dipertahankan itu Kak? Atau dibuang tradisi itu? Kalau dibilang alumni yang misal Terlalu ikut campur. iya, kalau ikut campurnya dalam hal memperbaiki kayak misal kayak kamu tuh harusnya seperti ini, memperbaiki sikap lah istilahnya untuk ngasih kita wejangan agar kami lebih baik lagi dalam bekerja, itu tidak apa. Kalau senioritas yang tadi ini Kak? Kalau senioritas kalau kita sebagai nantinya kan kita kan sudah bagi jadi kelas 11 nih, udah jadi kakak kelas. Kalau senioritas tetap ada di dalam hati kita tuh bisa membuat anggota-anggota lain atau adik-adik yang lain tuh jadi nggak nyaman sama kita. Pasti. Jadinya sebisa mungkin meminimalisir adanya yang namanya senioritas tersebut, seperti itu. Nah, ngomong Kak Rasya, ada anggota Kak Rasya itu udah nggak ada senioritas, tapi ada oknum yang merasa dia itu paling tinggi gitu. Nah, Kak Rasya gimana cara menanggapi anggota Kak Rasya yang gitu? Pastinya kita akan apa ya namanya? Ditegur. Betul. Kan kita bisa tanya, kenapa kok kamu bisa merasa tinggi padahal kan kita di sini tuh sama. Tidak ada yang namanya strata. Kita semua teman, kita semua keluarga, kita semua tuh satu. Jadinya kalau ada yang merasa kok pikir loh aku ki di sini tuh sebagai duranmu sepuh gitu ya. Kalau bahasa sekarang mah sepuh. Ya, itu diminimalisir lah terjadi menghindari terjadinya anggota kita jadi nggak nyaman. Jadi ya yang tadi seperti Kak Putri bilang pasif.
Oke. Itu kan pastinya akibatnya salah satunya mungkin terjadi karena itu. Seperti itu. Ya kita udah banyak banget ya bincang-bincang nih Kak. Tapi sebelum itu terakhir deh aku mau tanya nih. Beri kami alasan kenapa kami harus milih Kak Rasya menjadi ketua OSIS. Oke. One reason kenapa kalian harus milih saya, karena semua visi dan misi yang saya buat itu saya sesuaikan dengan kondisi kita saat ini sebagai siswa. Seperti mengoptimalkan digitalisasi, kita kan sebagai siswa sekarang udah kita kan tidak asing nih sama yang namanya digitalisasi. Tentunya pembelajaran pasti guru juga ngasih kamu browsing nih di internet seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita bila nanti saya terpilih, saya akan membuka seperti yang saya bilang platform untuk menampung ide Suara kreatif, Skima. ya, untuk menampung ide kreatif atau potensi-potensi yang siswa-siswi punya. Dan nanti kita akan tampilkan nih di event-event yang nanti mungkin akan dilaksanakan. Misal Kak Putri suka nyanyi, nah nanti ada kegiatan yang namanya HUT. Kak Putri ini bisa kita tampilkan di acara HUT, di acara pentas seni seperti tersebut. Oke, berarti suaraku benar-benar disuarakan gitu ya. Betul. Jadi guys, kalau misalnya Kak Rasya ini terpilih menjadi ketua OSIS, suara Skima bisa disuarakan gitu intinya guys. Tapi sebelum kita tutup, Kak Rasya punya slogan gak nih Kak? Punya. Buat promosi dulu. Ada. Boleh nih Kak. Nanti semuanya ikut kalau Oke. bilang saya bilang Selenium, nanti jawabnya the one and only. Oke, The one only. The one and only. Tangannya The sama one gini. and Oke. only. Oke, the one only. Selenium, the one and only. Oh gitu ya Kak. Oke. Selenium, the one and only. Itu artinya Selenium satu-satunya. Oke. Jadi satu-satunya yang bisa nanti jadi inspirasi kepada semua orang. Oke. Jangan lupa pilih nomor 1 untuk Kak Rasya Harimurti. Jangan lupa pilih partai Selenium. Cukup sekian podcast pada hari ini. Sampai ketemu lagi di Debat Orasi. Jangan lupa siapkan dirimu, gunakan hak pilihmu, dan pilih pemimpin yang bertanggung jawab. See you.